Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Teddy Juna Kurniawan di channel Teddy Juna Official. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat lockdown ya yang saat ini menjadi tren, apalagi saat ini kita sangat berduka dengan wabah yang menerjang negara kita Indonesia, yaitu COVID-19 yang memang memaksa untuk kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di rumah. Tapi sebelum kita beranjak ke masalah mengenai lockdown, juga di video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat ketika kita melakukan lockdown di rumah. Ya, tentunya sering kita tidak sadar pengertian lockdown itu seperti apa. Jadi pengertiannya itu adalah mengkarantina suatu daerah dalam rangka berpindahnya orang baik masuk maupun keluar di wilayah tersebut untuk tujuan yang mendesak atau darurat. Ya, saat ini pemerintah melakukan atau memberikan lockdown itu ke kami atau ke kita ya, dengan tujuan untuk memutus rantai virus tersebut. Ya, mungkin kita berharap untuk peristiwa atau kejadian ini tidak berlangsung lama, karena dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya dirasakan oleh masyarakat menengah, bahkan masyarakat kecil juga sangat berdampak ya. Akibatnya ekonomi menjadi sedikit ya lumpuh, tempat-tempat vital kemudian menjadi sering tidak dikunjungi warga, bahkan supermarket juga retail itu dikerumunin masyarakat untuk membeli bahan makan ya, bahan makanan pokok, kemudian juga kebutuhan lainnya ya. Di sini juga manfaat lockdown ya, saya akan jelaskan bagi kita pebisnis digital ya. Tentunya akan timbul beberapa pertanyaan berikut ini. Baik, sahabat semua, timbul pertanyaan bagaimana pengaruh lockdown bagi dunia bisnis di marketplace ya. Tentunya sangat berpengaruh sekali ya. Tentunya tidak hanya kita sebagai pebisnis digital ya, tetapi ini juga sangat berpengaruh terhadap rekan bisnis kita di bawahnya ya. Tentunya ini sangat berpengaruh terutama mengenai stok ya ataupun jasa yang kita berikan. Kemudian juga malahan lockdown ini menjadi peluang ya bagi kita pengusaha digital, apalagi gairah konsumen itu sekarang mereka berada di rumah, kemudian juga melakukan aktivitas pekerjaan itu ada di rumah. Tentunya banyak manfaat yang kita bisa tawarkan ke mereka, karena mereka hanya menunggu kebutuhan itu untuk di rumah ya. Tentunya proses ini terjalin atas kerjasama antara kita sebagai pebisnis, kemudian juga rekan kita sebagai kurir ya. Tentunya sampai barang pesanan mereka itu sampai di tangan customer ya. Tentunya kelebihan memanfaatkan situasi ya, jadi pengaruhnya itu sangat besar. Kemudian juga sebagai pebisnis kita juga harus memanfaatkan situasi tapi tidak mengambil keuntungan ya dari situasi ini. Contoh misalnya saat ini sangat dibutuhkan itu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat itu pertama adalah masker, kemudian ada hand sanitizer ya, tentunya bahan-bahan antiseptik yang memang masyarakat pakai ya. Kemudian juga adanya buying momen ketika misalnya orang berbondong-bondong ke supermarket atau swalayan membeli semua barang pokok, seakan-akan mereka itu tidak melakukan aktivitas lagi selama ya mungkin kurang lebih 1 bulan ya, dengan memborong barang-barang makanan. Kemudian juga ini juga sangat menjadi peluang bagus ya untuk kita sebagai pebisnis. Tentunya kita juga tetap lockdown di rumah, tetapi saat lockdown juga kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa berusaha, kemudian juga
lebih fokus ya terhadap barang-barang yang akan kita tawarkan tuh seperti apa. Ya, contoh misalnya saat ini tadi yang sudah saya sebutkan, masyarakat membutuhkan masker, kemudian juga hand sanitizer, kemudian bahan-bahan atau barang-barang alat pelindung diri lainnya. Tapi jangan sampai kita menawarkan barang tapi kita tidak punya stok atau kita tidak punya barang. Hal itu sangat menjadi kekecewaan ya bagi customer kita saat mereka sudah membayar tapi kita tidak langsung respon, apalagi tidak atau mengulur waktu, contoh melakukan pre-order ya. Bahkan saat ini di marketplace banyak menawarkan harga-harga masker, harga-harga sanitizer yang memang di luar harga normal ya. Tentunya ada beberapa pihak yang memang menyimpan barang-barang tersebut demi keuntungan masing-masing ya. Jadi sangat-sangat saya tidak sarankan, apalagi ini masalahnya bukan masalah mengenai pribadi ya, tapi sudah masalah nasional ya, apalagi sangat berkaitan dengan masalah kemanusiaan ya. Terus kemudian juga persaingan harga di luar yang biasanya. Tentunya harga-harga masker, contoh harga aslinya itu 3.000 ya, kita jual misalnya 5.000, itu masih normal ya, karena memang di sentra-sentra kesehatan, di apotek itu mereka menjual di harga 5.000 itu satu buah ya. Artinya kita bisa mendekati harga tersebut ya, tapi jangan sampai melebihi harga itu, karena kasihan juga ya, bisnis juga jangan mengorbankan juga memang kepentingan sendiri ya. Nah, ini ada yang dilakukan terhadap bisnis digital itu menghadapi lockdown ya. Tentunya banyak ya, yang tadi saya jelaskan itu adalah kita sebagai pebisnis digital, kita menghadapi lockdown itu adalah sarana atau momen yang sangat tepat ya untuk menjual atau membangun bisnis kita itu lebih fokus ya. Tentunya pertama yang harus dilakukan adalah kita cermat melihat situasi ya. Saat ini pasar sedang membutuhkan barang apa misalnya ya. Tentunya kita juga harus peka melihat kebutuhan apa yang memang dibutuhkan oleh customer kita ya. Kemudian juga melihat stok ya, memanage stok. Stok itu hal yang paling penting ya ketika kita berbisnis digital itu, karena memang stok itu kita bisa mengatur ya, kita bisa melihat bagaimana perputaran barang kita, bagaimana perputaran bisnis kita itu memang ada di stok ya. Kalau kita punya stok lebih, artinya barang itu tidak menjadi mahal ya, artinya kita bisa menjual barang itu mungkin sedikit di bawah standar ya. Ketika misalnya stok kita kurang, otomatis ya, karena memang kita juga tidak ingin rugi ya, atau misalnya tidak ingin modal itu kembali, jadi sedikitnya menaikkan lah ya harga stok itu di atas standar ya. Terus kemudian juga memastikan distribusi barang ya, distribusi barang berjalan baik ya. Melihat situasi saat ini sangat disayangkan ya, tentunya beberapa retail, kemudian juga beberapa tempat hiburan, tempat wisata itu ditutup pemerintah. Artinya berperan di sini adalah pengiriman logistik ya, pengiriman logistik yang baik, bagaimana kita menciptakan atau membangun komunikasi yang baik dengan rekan kita ya. Tentunya itu adalah kurir ya, tentunya memilih kurir yang bagus ya, yang memang mampu bekerja sama dengan bisnis kita itu lebih bagus ya. Tentunya supaya customer itu lebih percaya ya ke bisnis kita dengan memberikan pengiriman barang yang tepat waktu ya. Baik, kalau berbicara mengenai profit ataupun kerugian ya saat lockdown, itu tergantung bisnis kita apa yang dibangun ya. Tentunya banyak ya saat ini bisnis-bisnis yang ditutup, mulai dari di tempat hiburan, mulai dari tempat wisata, ataupun misalnya fashion ya, ataupun yang lain-lain itu tersebut juga mungkin berdampak banyak yang rugi ya. Tentunya yang menjadi korban bukan hanya masyarakat, tapi yang lebih besar adalah karyawan itu sendiri yang bekerja
di bisnis kita ya, tentunya berdampak karena tidak semua mereka itu punya dana cadangan menghadapi lockdown ya. Tentunya sebagai pengusaha kalau melihat profit dan kerugian itu tentunya kita punya neraca ya, atau punya perhitungan sendiri. Kemudian juga di bisnis ini tergantung apa juga yang ditawarkan di marketplace ya. Kalau misalnya melihat situasi lockdown ini, kita menawarkan hal-hal yang memang dibutuhkan saat lockdown itu, saya rasa ya itu pilihan yang tepat ya. Kemudian selain itu juga, selain membuat neraca kerugian juga sebelum lockdown itu Anda rugi itu dinilai kisaran berapa ya. Tapi pada saat lockdown Anda hitung kembali nilai neraca kerugiannya itu berapa ya. Jadi bisa dilihat bahwa kerugian saat lockdown dan sebelum lockdown itu Anda bisa punya nilai sendiri berapa ya, yang memang tidak tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan bisnis ya. Jadi kelangsungan bisnis harus tetap jalan walaupun memang ada dinilai profit yang memang tidak bagus ya. Jadi tapi tentunya selain itu juga harus rajin update ya berita mengenai gairah konsumen itu, mereka saat ini sering atau membutuhkan apa gitu, barang yang memang yang kita tawarkan ya. Kemudian juga profit atau kerugian itu tergantung bagaimana mengelola bisnis, apa yang dijalankan itu sesuai dengan rencana ya kita pada saat sebelum lockdown atau pada saat ini ketika menjalani lockdown. Baik sahabat, bagaimana cara agar bisnis berjalan bagus saat terjadi lockdown? Ya, tentunya yang pertama adalah kita harus fokus terhadap bisnis yang kita bangun. Ya, tentunya dengan pertimbangan bahwa saat lockdown juga kita atau yang punya karyawan juga bagaimana mengatur strategi pada saat lockdown. Karyawan juga tidak berpangku tangan ya, tidak putus harapan, tapi mereka tetap bekerja di rumahnya masing-masing. Tergantung kita sebagai pilot ya menentukan bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tetap berpikir positif ya, apapun yang terjadi ini bukan harapan atau sebelumnya kita bayangkan bagaimana, tapi situasi seperti ini harusnya kita bisa memanfaatkan dengan hal-hal yang memang positif ya. Kemudian kita bisa membangun rencana ke depan pada saat lockdown ya, merupakan proses introspeksi diri ya. Kemudian proses kita berpikir dalam membangun suatu pemikiran, suatu ide ya, yang kedepannya itu bisa membuahkan proyek baru ya, atau memberikan usaha yang baru ya. Kemudian juga selain itu sering ya komunikasi kepada rekan bisnis kita ya, sering komunikasi bagaimana situasi di luar rumah, kemudian bagaimana situasi marketplace saat ini, atau bagaimana situasi yang memang sering berhubungan dengan bisnis yang kita kelola. Kemudian juga sering berpikir bahwa situasi lockdown ini adalah momen yang paling tepat ya, yang tadi saya sampaikan, untuk kita membangun kreativitas pemikiran kita, ide-ide kreatif kita tetap semangat, kemudian juga meningkatkan nilai profit ya nanti di kemudian, insya Allah setelah terjadi atau setelah tidak lockdown ya, mudah-mudahan nilai manfaatnya bisa terasa nanti di kemudian hari. Wow. Baik, terima kasih sahabat sudah menonton video saya yang saat ini ya. Semoga menjadi bahan renungan, kemudian juga bahan pertimbangan bagaimana menjaga bisnis kita supaya tetap berjalan, kemudian menjaga aset kita, barang kita, karyawan kita supaya tetap bisa hidup ya, tetap bisa berjalan. Dan pesan satu yang saya sampaikan adalah tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap menjadikan bahwa situasi ini adalah situasi terbaik untuk kita pada saat menghadapi lockdown. Bagaimana menciptakan ide-ide kreatif, bagaimana menciptakan hal-hal yang memang kita pikirkan untuk menjadi sebuah karya
di kemudian hari, kemudian juga tetap semangat menjadi entrepreneur agar selalu kreatif, serta yang paling utama adalah selalu jaga kondisi tubuh supaya kita terus berkarya, terus sukses, kemudian terus bisa membahagiakan keluarga kita masing-masing. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada perihal komen, kemudian juga memang ada share, silahkan tulis di kolom di komen di bawah ini ya. Baik, saya akan sampaikan di video berikutnya mengenai lockdown itu adalah sebagai terapi ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa, salam.